kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, atas apa yang sudah kami boleh rasakan sepanjang malam, hingga pagi ini kami boleh bangun dengan kesehatan dan kekuatan. Sebelum kami mulai aktivitas kegiatan kami, izinkan kami sebentar Tuhan, untuk memuji, muliakan, dan seperti kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pegangan dalam hidup kami untuk kami jalani hari-hari kami. Kasih Tuhan berarti setiap kami, kamu, dan kami semua yang ada di sini. Dikasih oleh kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Pagi ini kita bersama-sama akan bahas dengan singkat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Korintus pasal 15 ayat 10 dengan satu tema yang saya berikan, karena kasih karunia dan anugerahnya. Bapak Ibu sudah yang berkasih banyak, dari setiap orang yang ada di muka bumi ini kadangkala melupakan bahwa hidup yang kita jalani, hidup yang kita nikmati, hidup di mana kita bergerak, di mana kita melakukan semua aktivitas dan kegiatan kita, itu adalah karena kasih, karunia, dan anugerah. Banyak orang tidak menyadari bahwa semua karena kasih, karunia, dan anugerah. Hari ini ketika Bapak Ibu, coba tunjuknya diangkat. Coba tunjuknya diangkat Bapak Ibu. Masih bisa digerakkan? Itu juga karena kasih karunia dan anugerahnya. Ketika kita bisa menggerakkan tubuh kita, ketika kita bisa bangun pagi ini, itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dari kasih karunia dan anugerah sudah Tuhan berikan kita, sehingga kita semakin menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, di situ ada kasih karunia Tuhan dan anugerahnya yang senantiasa melingkupi kita, yang senantiasa selalu bersama. Ada kalanya kita merasa hari-hari kita begitu berat, hari-hari kita begitu sukar kita lalui. Tapi percayalah Bapak Ibu terkasih bahwa kasih karunia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidupmu ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pegangan hidup kita, maka percayalah saat itu juga kasih karunia dan anugerahnya tercurah dalam hidup kita. Dalam dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi pada hakikatnya Bapak Ibu terkasih, ketika firman itu bersama-sama dengan kita, Allah tidak kasih karunia dan anugerah Allah tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Ketika kita baca kembali dalam Kejadian di mana manusia diciptakan, ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika manusia diciptakan, dikatakan maka Allah menghembuskan napas pada manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup, bergerak, dan melakukan banyak aktivitas. Ada kuasa yang besar, ada kuasa yang begitu dahsyat yang diberikan Allah kepada kita, napas kehidupan. Dalam hidupmu, dalam hidup saya, kita semua, saudara harus kita sadari bahwa dalam segala keadaan ada napas Allah yang sudah dihembuskan dalam hidup kita. Artinya ada kuasa, ada kuasa yang besar yang Tuhan tetap berikan dalam hidup kita. Jadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kasih karunia dan anugerah itu senantiasa ada, sehingga itu membuat kita terus menjadi orang-orang yang tangguh dan militan di hadapan Tuhan. Katakan begini, tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Paulus menuliskan ini, saudaraku, ketika dia merasa bahwa dirinya tidak layak menjadi seorang rasul. Ayat 10 dikatakan, sungguhnya aku tidak layak menjadi orang rasul. Kenapa, saudaraku? Latar belakang dia yang membunuh dan menghabiskan banyak anak-anak Tuhan, meraja, membunuh dan membinasakan. Maka dia katakan, saudaraku, bahwa aku adalah seorang yang paling tidak layak menjadi rasul. Saudaraku, dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah bagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Artinya dalam kalimat ini, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak hidup di dalam kesombongan. Kita tidak hidup di dalam tinggi hati. Kenapa? Semua yang ada dalam hidup kita pada hari ini, semua yang kita nikmati, semua yang kita miliki, baik itu kekayaan, kepandaian, dan segalanya pekerjaan, dikatakan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Semua karena kasih karunia dan anugerah Allah dalam hidup. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Karena baik hidup, baik kematian, dan segalanya sudah semua ada di tangan kita. Maka dari itu bersyukurlah pagi ini, saudaraku, dengan apa yang kau miliki. Bersyukurlah dengan apa yang sedang kita punyai. Tidak usah iri dengan orang lain. Tidak usah, saudaraku, iri dengan talenta orang lain. Bersyukurlah karena Tuhan menciptakan setiap kita unik. Dan Tuhan menciptakan kita dengan satu karunia dan talenta yang belum tentu orang lain miliki. Artinya jikalau engkau saat ini berada di mana engkau berada, saudara, sadarilah bahwa kasih karunia dan anugerah Allah senantiasa dalam hidup. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur bahwa Tuhan masih tetap memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kita selalu ke dalam kemenangan. Kasih karunia itu adalah wujud dari kebaikan atau kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup seorang karena respon yang ia tunjukkan terhadap perintah atau pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, yaitu dengan cara memberikan kepada orang yang membutuhkan suatu kemampuan atau potensi yang ia butuhkan untuk dapat menyelesaikan kehendak dan rencananya dalam dunia ini. Karena kasih karunia dan anugerah itu adalah yang berasal dari Tuhan yang memberikan kepada kita satu potensi, kekuatan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan. Kasih karunia Allah dan anugerahnya sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus dapat menyelesaikan destiny yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi seorang pelajar, ketika kita menjadi seorang pekerja, Tuhan memberikan kemampuan dalam hidup kita untuk menyelesaikan setiap apa yang sedang kita hadapi. Engkau sebagai ibu rumah tangga, kadang-kala menghadapi banyak kesulitan, baik mengatur uang belanja dan segalanya. Tapi kasih karunia dan anugerah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat menyelesaikan dengan kemampuan yang Allah berikan dalam kita berupa kasih karunia dan anugerah itu. Rasul Paulus, seorang yang begitu pandai, saudara, ketika dia belum percaya kepada Yesus, dia menerima perintah, saudara, untuk membunuh dan segala sesuatu yang dia pikir dia melakukan pekerjaan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menyadari bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Bahwa segala sesuatu itu hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hari ini, apa yang kau miliki? Semua karena kasih karunia. Kekayaan dan segalanya sebentar ketika Tuhan mau melakukan segala sesuatu itu hanya sesaat. Sadarilah bahwa hidupmu begitu berarti di hadapan Tuhan. Karena segala kasih kami yang Tuhan berikan kepadamu membuat engkau, memberikan kepada kau untuk dapat melakukan segala hal, banyak hal untuk kita dapat berjalan dalam keadaan. Nah, yang jadi masalah banyak orang Kristen memiliki konsep yang salah tentang anugerah. Banyak orang yang beranggapan bahwa kasih karunia dan anugerah hanya satu pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan. Itu sebabnya
Banyak orang Kristen tidak dapat menghargai kasih karunia dan anugerah hingga hidup dalam kesia-siaan, hidup berleha-leha dalam banyak hal. Banyak orang yang mempunyai konsep yang salah tentang kasih karunia dan anugerah sehingga menyia-nyiakan kehidupannya. Jadi sepanjang hari kita hidup, setiap kita diberikan waktu yang sama. Setiap kita diberikan waktu yang sama, 24 jam. Tetapi mengapa orang lain lebih berhasil daripada kita? Kenapa orang lain lebih diberkati dari kita? Ada konsep yang salah dalam kehidupan banyak orang. Karena dikatakan karena kita mendapat kasih karunia dan anugerah, kita pikir bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Tidak demikian, saudara. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, harus kita bertanggung jawab. Banyak kali hidup kita sudah terlalu santai, berleha-leha, sehingga kita lupa untuk bekerja keras dalam hidup. Benar, kita sudah diberi keselamatan. Benar, kita diangkat jadi anaknya. Benar, kalau dosa kita dihapuskan ketika kita percaya kepada Yesus. Tapi saudaraku, dikatakan juga dalam Alkitab bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikat banyak hal yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen untuk menjadi berkat. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia Tuhan itu, saudara. Jangan pernah saudaraku abai. Justru saudaraku ketika kita mendapat kasih karunia dan anugerah dari Tuhan, untuk itu membuat kita untuk lebih bekerja keras lagi. Dan Alkitab berkata, perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan pernah sia-sia sepanjang hari ini. Jangan kau bersantai-santai, tetapi kau lakukan segala bersyukur kepada Tuhan. Hari ini apa yang kau miliki, percayalah. Tuhan akan melipat gandakan ketika engkau bersyukur atas karunia dan anugerah Tuhan. Ketika engkau mulai mengangkat tangan, ya Tuhan, segala sesuatu diri kita milik Tuhan. Apa yang engkau genggam dengan erat, satu saat itu akan terlepas. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia dan anugerahnya, percayalah hidupmu akan senantiasa dan selalu diberkati. Nah, saudaraku, sesungguhnya setiap kali Tuhan berbicara tentang kasih karunia dan anugerah, sebenarnya Ia selalu berbicara tentang kerjasama antara saudara dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati saudara, maka Tuhan ingin melihat apakah kita mampu bersyukur akan segala sesuatu, atau pada akhirnya kita lupa dan kita merasa bahwa segala yang kita lakukan adalah karena kekuatan kita. Karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu merupakan rancangan Tuhan, di mana Tuhan ingin kerjasama saudara dengan kita, ingin kerjasama Tuhan dengan saudara, di mana ketika engkau angkat pujian syukur, maka kasih karunia dan anugerah Tuhan kau berikan, yang Tuhan berikan kepadamu, patut ucapan syukur. Hari ini saudaraku, ketika tadi saya katakan dari awal, ketika engkau mampu menggerakkan jarimu saat, ketika engkau mampu mengangkat tanganmu, ketika engkau mampu menggelengkan kepalamu, ketika engkau mampu saudaraku menoleh ke kanan atau kiri, itu pun karena kasih karunia. Banyak cara, banyak orang, banyak cara iblis yang akan menghentikan langkah. Tetapi ketika engkau menyadari bahwa hidup ini karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan mengharapkan kerjasama antara saudara. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kau orang diri dalam kehidupan ini. Nah, seringkali alasan mengapa kita mengalami banyak peristiwa yang membuat kita sakit, terluka, dan hancur dalam kehidupan ini adalah karena ketika Tuhan ngasih arahkan dalam firman Tuhan, ketika Tuhan memberikan arahan dalam hidup kita, kita tidak cepat meresponi firman Tuhan itu. Ketika firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Kadangkala ada saudaraku sesuatu yang berperang dalam kehidupan kita. Ada yang berkecamuk dalam kehidupan kita. Untuk apa saya bersyukur? Untuk apa saya berkata bersyukur kepada Tuhan? Hari ini Tuhan ingin berkata kepada saudara dimanapun saudara berada, bahwa kasih karunia dan anugerah Tuhan artinya bahwa Tuhan mengajak saudara untuk bekerjasama, untuk bersama-sama memuliakan Dia. Ketika berkat Tuhan datang, maka kadang-kala saudaraku kasih karunia itu, saudara, kita selalu banyak menyalahgunakannya.
sehingga kita hidup dengan sia-sia. Tapi hari ini saudara, kasih dan anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara dan saya, naikkan saudara syukur karena Tuhan itu baik. Nah, saudaraku, dengan cepat saya akan bawa saudaraku ada 3 hal saudaraku mengenai kasih karunia ini, tentang kasih karunia dan anugerah. Yang pertama, untuk apa sih kasih dan anugerah Tuhan? Pertama, saudaraku, kasih karunia dan anugerah Allah akan terus membuat kita merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang mau belajar, mudah dibentuk, dan mau berubah. Orang yang memahami bahwa hidupnya ini karena kasih karunia dan anugerah, maka dalam kehidupannya selalu akan ada rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga dia menjadi pribadi yang terus mau belajar, mudah dibentuk, dan mau berubah, tidak sombong, karena hidup ini adalah anugerah. Yang kedua, saudaraku, kasih karunia dan anugerah Tuhan akan selalu membawa kebaikan, bukan hanya bagi orang yang menerimanya, tetapi bagi semua orang yang berhubungan dengan tersebut. Artinya, ketika Bapak, Ibu, Saudara menyadari bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, ketika kita mampu mengucap syukur, maka itu membawa dampak bukan saja bagi saudara, tetapi kehidupan saudara menjadi dampak bagi orang lain. Artinya begini, kalau orang belum bisa melihat Kristus nyata dalam hidupmu, pekerjaan Kristus, sifat Kristus nyata dalam kehidupan, maka engkau harus mengoreksi hidupmu. Kenapa? Kasih karunia sudah Dia berikan kepada kita. Artinya, ketika kita mau mengusir iblis di luar sana, terlebih dahulu kita harus memperbaiki hidup kita, mengeluarkan iblis di dalam hidup. Perkataan kita harus penuh kasih. Cara kita harus penuh kasih dan memberkati. Kenapa? Kasih karunia dan anugerah Tuhan akan selalu membawa kebaikan bukan hanya bagi saudara, tetapi ketika saudara bersyukur menyadari kasih karunia dan anugerah Tuhan, maka orang lain di sekitar saudara itu pun mendapat dampak. Bahkan ketika engkau sadari bahwa engkau hidup dalam kasih karunia, engkau akan mampu saudara berdoa dan menarik semua berkat yang ada di surga turun dalam kehidupan saudara dan kehidupan rumah tangga saudara. Yang terakhir, saudaraku, kasih karunia serta anugerah dalam hidup orang percaya akan memberi kemampuan untuk dapat menerima dan menyatakan kebenaran Injil sepenuhnya. Jadi saudara, tidak ada lagi alasan bahwa saudara tidak dapat berdoa, saudara tidak dapat menjadi saksi, saudara tidak dapat menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Kasih karunia serta anugerah dalam hidup orang percaya akan memberi kemampuan untuk dapat menerima dan menyatakan kebenaran Injil sepenuhnya di dalam kehidupan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman Tuhan singkat, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengertian yang lebih dalam tentang kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam setiap kami. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan untuk Tuhan, jauhkan daripada kami mencuri kemuliaan Tuhan. Bagi hamba berdoa, pastikan bahwa setiap kami yang ada di link Zoom ini akan diberkati dan selalu dalam anugerah Tuhan, sehingga kehidupan kami semua boleh menyatakan hormat. Haleluya. Amin.